Assalamualaikum teman-teman. Cerita kali ini tentang rahasia Soekarno dan emas 7.000 ton. Fakta atau ilusi? Check it out. Bayangkan, 7.000 ton emas. Jumlah yang bisa mengguncang ekonomi dunia. Konon dimiliki oleh Indonesia. Tapi bukan di bank, bukan di museum. Katanya disembunyikan oleh Soekarno sendiri, presiden pertama Republik ini. Emas itu disebut-sebut sebagai harta amanah dunia. Warisan yang dijaga untuk kemakmuran umat manusia. Tapi kalau benar ada, kenapa tak pernah terlihat? Cerita ini berawal dari dokumen yang disebut The Green Hilton Memorial Agreement, sebuah perjanjian antara Soekarno dan Presiden AS John F. Kennedy tahun 1963. Dalam perjanjian itu, tertulis tentang emas milik Indonesia yang akan dijaminkan untuk kestabilan ekonomi dunia. Tapi, dokumen ini tak pernah diakui resmi oleh pemerintah manapun. Setelah Soekarno wafat, muncul banyak orang yang mengaku sebagai ahli waris harta emasnya. Mereka membawa surat wasiat, sertifikat, bahkan mengaku punya akses ke rekening emas internasional. Ada yang bilang emas itu tersimpan di Swiss. Ada pula yang mengaku petinya dikubur di bawah Istana Lama di Jawa Tengah. Tapi setiap kali diselidiki, semuanya berakhir dengan kebohongan atau sekadar cerita berantai. Para jurnalis mencoba menelusuri dokumen itu ke berbagai lembaga internasional, Bank Dunia, IMF, hingga PBB. Hasilnya, tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada emas. Bahkan, sejarawan menyebut perjanjian Green Hilton kemungkinan besar adalah dokumen fiktif yang dimodifikasi dari arsip lama. Tapi anehnya, semakin dibantah, cerita emas Soekarno justru makin dipercaya. Dalam dunia konspirasi, emas ini disebut bagian dari World Trust Fund, aset global yang dikuasai elit dunia. Soekarno disebut the mandate holder, pemegang amanah yang menyimpan emas dunia atas nama umat manusia. Cerita ini bahkan dikaitkan dengan organisasi rahasia, Illuminati, dan Bank Sentral Global. Tapi, benarkah Soekarno terlibat dalam jaringan sebesar itu? Atau ini hanya cara baru menjual ilusi sejarah? Dalam catatan resmi sejarah, Soekarno memang dikenal visioner. Tapi, tak ada bukti bahwa ia menyimpan emas dalam jumlah raksasa. Emas cadangan Indonesia saat itu hanya beberapa ratus ton, tercatat di Bank Indonesia, bukan disembunyikan. Sejarawan menyebut, mitos emas 7.000 ton muncul dari kesalahpahaman terhadap dokumen-dokumen ekonomi global pasca Perang Dunia II. Di negara yang masih berjuang ekonomi, cerita tentang emas raksasa adalah harapan. Harapan bahwa suatu hari, semua utang lunas. Bahwa Soekarno meninggalkan harta bangsa untuk rakyatnya. Tapi di balik itu, kita lupa. Terkadang kisah seperti ini diciptakan bukan untuk menginspirasi, tapi untuk dimanfaatkan. Hingga kini, emas 7.000 ton itu tak pernah ditemukan. Tapi kisahnya tetap hidup dalam forum, buku, dan video seperti ini. Mungkin emas itu tak pernah ada, tapi harapan tentang kebangkitan bangsa, itulah emas sejati yang diwariskan Soekarno. Bukan dari logam, tapi dari semangat. Kalau menurut kamu, apakah emas itu benar-benar ada? Atau cuma ilusi sejarah yang dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah sejarah Indonesia belum berhenti sampai di sini.